Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi زينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. الله بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا على صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم إنا على صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا واجعلنا من المؤمنين الصائمين المحتسبين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصائمين المحتسبين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصائمين المحتسبين وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهل بيتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهل بيتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهل بيتنا من النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا عليم يا مجيب السائلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah yang dikasihi Allah yang sedang melanjutkan kewajiban belajar ya, kewajiban bermuhasabah di rumah Allah di Masjid Salihin. Mudah-mudahan kita tergolong manusia pilihan Allah yang salihin, amin ya rabbal alamin. Tajuk kita menyongsong ketibaan Ramadan Mubarak. Persiapan menyambut Ramadan. Persiapan menyambut Ramadan. Ramadan ini bulan yang istimewa ya. Kalau kita lihat kepada nama-namanya yang tertera di belakang, yang tertera saja yang tertulis, belum lagi yang tidak tertulis. Tengoklah nama-namanya di sini, semuanya memberangsangkan, memberi motivasi. Nomor satu, bulan pembersih. Patutnya lepas Ramadan kita tuh bersih. Sebulan beribadat ya, sebulan menjauhi dosa, sebulan solat berjamaah, sebulan baca Quran, sebulan bertarawih, sebulan berzikir, sebulan jaga lidah, sebulan jaga mata, sebulan jaga touching. Semua kena jaga ya. Mesti bersih. Subhanallah. Bulan pemberi syafaat. Puasa itu akan memberi syafaat nanti. Dah pernah disebut ya, kita semua akan menghadap Allah. Kita semua akan menghadap Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ibadah siam ataupun saum yang kita lakukan, nanti bila kita menghadap Allah, ibadat tadi menjelma seperti manusia. Menyelamatkan tuannya, menyelamatkan membernya. Ya Allah, orang ini betul-betul bersiam ya Allah, menjaga mulut, menjaga mata. Ramadan tadi menyelamatkan orang, memberi syafaat di hadapan Allah. Subhanallah. Jadi pastikan Ramadan kita itu layak memberi syafaat. Pastikan Ramadan kita layak memberi syafaat untuk kita nih. Bulan keampunan dan taufik. Dah selalu juga disebut bulan keampunan. Allah memberi ampun kepada hamba-hambanya. Bulan taufik. Taufik itu apa? Mudah nak berbuat taat. Hati terpaut dengan masjid. Hati terpaut dengan kitabullah. Senang nak pegang Quran. Senang nak pegang tasbih. Senang nak menjauhi dosa. Tempat melatih akal dan jiwa. Kita di antara nikmat yang besar diberikan Allah sama kita, akal dan jiwa. Itu ayat yang dibaca imam tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang berjaya membersihkan diri dan jiwanya. Jiwa itu perlu diurus.
jiwa perlu diurus, nafsu perlu diurus. Dia nafsu itu bahasa Arabnya nafsu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nafsun tuh, nafsun bahasa Arabnya nafsun, bahasa Melayunya nafsu juga ya, sama. Nafsu dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu merangkumi diri dan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha, ataupun sebelumnya lagi wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan diri dan kesempurnaan kejadiannya yang diciptakan Allah. Allah bersumpah, artinya pentingnya jiwa dan diri. Jiwa, maka banyak ulama mengarang tentang jiwa ya, tentang nafsu, tentang jiwa. Bulan Ramadan bulan tempat melatih akal dan jiwa, karena akal itu rosak kalau dengan kedosaan, akal itu akan baik dan jiwa itu akan baik kalau dengan ketaatan. Jadi bulan Ramadan bulan ketaatan, berarti bulan untuk membaiki jiwanya, bulan memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Pastikan kadar makanan minuman yang dinikmati bulan Ramadan kurang dari bulan lain. Pastikan budgetnya menurun, jangan bertambah. Kalau dia berpikir bulan Ramadan bulan makan sedap, belanja lebih, bukan tak boleh ya, bukan tak boleh, bukan tak boleh. Tapi nanti takut sasarannya tidak tercapai, maka ulama mensyorkan sebelum Ramadan di ujung Sya'ban timbang berat badan dulu. Ingat ya, Syekh almarhum Syekh Ali Jabir, dia cakap dia setiap Ramadan dia mesti berkurang berat badannya dari 7 ke 9 kilogram. Jadi maka digalakkan kita menimbang berat badan sebelum masuk Ramadan. Nanti lepas Ramadan macam mana? Sepatutnya bulan Ramadan bulan menghadkan makan minum, bukan budget bertambah. Sebenarnya kalau orang itu menghadkan makan minumnya, tidak payah pergi ke gerai Ramadan, tidak payah. Gerai Ramadan itu buang masa. Berapa halaman Qurannya habis karena pergi ke gerai Ramadan. Kalau dia baca Quran lah, kalau dia pergi ke gerai Ramadan setengah jam, kalau dia baca Quran setengah jam, berapa dibelurih? Subhanallah. Bukan tak boleh ya, tapi ingat, ada satu tajuk yang kita akan sorot nanti, namanya pencuri dan perompak dalam bulan Ramadan. Ada ulama menulis artikel lusus Ramadan. Tajuknya apa? Lusus Ramadan, perompak dan pencuri yang mencuri semangat Ramadan, yang mencuri masa orang dalam bulan Ramadan. Patut dia duduk di masjid, dia pergi cari makan minum yang sebenarnya dia tak perlu cari, yang ada di rumah itu sudah cukup. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita perhatikan ya, yang sahabat-sahabat yang sering atau yang pernah bersungkai di Mekah Madinah, orang sana sungkainya dengan airan korma saja. Lepas itu, lepas maghrib kalau nak makan makanlah sikit, tapi makannya nanti dengan kekuatan yang boleh merangsang dia untuk qiyamul lail. Pukul 2 mereka berqiyamul lail 2 jam, baca 2 juz paling kurang. Kalau makan dan minuman yang dinikmati itu memberati badannya, membuat dia ngalih, berarti had yang dia makan itu melebihi yang dikehendaki agama. Patut kita terapkanlah timbang berat badan sebelum masuk 1 Ramadan. Ditulis sekarang sudah canggih ya. Nanti di awal Syawal timbang lagi. Macam mana? Itulah kata Syekh Ali Jabir,
tak silap ya, dari 7 ke 9 kilogram dia mesti berkurang berat badannya. Subhanallah. Baik, tempat melatih muraqabatullah. Kita ini dipantau oleh Allah 24 jam. Kita nak lihat satu ayat tentang pemantauan ni ya. Boleh kita lihat suratul Insyiqaq. Ayat tu banyak dalam Quran, banyak. Tapi surah Insyiqaq ni cukup menarik sekali. Idza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Halaman 589. Halaman 589. Ayat yang dimaksudkan ayat 15, bala inna rabbahu kana bihi basira. Tapi kita nak lihat dari atas sedikit biar terasa sentuhan ayat tu. Kita baca sajalah ya, sampai ayat mungkin ayat 15 dari ayat 1. Halaman 589 surah Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqad ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Allahumma amanna bika fazidna imanan ba'da iman. Awal ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu tentang fenomena hari kiamat, bahwa langit nanti akan terbelah hancur berkecai, bumi akan diratakan, semua kandungan bumi akan keluar, bumi dan langit tunduk kepada Allah. Wa azinat itu tunduk artinya. Baru kita diperingatkan, wahai umat manusia, dalam ayat 6, wahai umat manusia, innaka kadih, kamu ini sebenarnya kerja berat, kerja keras. Kamu ini sebenarnya bakare bajareh. Kamu ini kerja keras, kadih. Bukan main-main. Dunia ini bukan main-main. Ila rabbik, menuju Allah. Karena bangun tahajud, karena bangun untuk salat berjamaah, karena siam Ramadan, karena qiyam Ramadan. Kita ini kadih, kerja, bukan tidur. Bukan tidur waktu tahajud, bukan tidur waktu azan. Innaka kadih, kamu ini bakareh bejarih. Ila rabbik, menuju Allah. Kadhan famulaqih, kamu bekerja keras, lalu nanti kamu akan menemui Allah, akan menerima hasilnya, baru belurih nanti. Famulaqih, kamu akan menemui Allah. Di sana manusia dua kategori, pilihlah. Kita boleh pilih di sana ada dua pilihan. Yang cantiknya Quran ini ya, yang indahnya Quran, di mana-mana ada pilihan ini, pilihan ini, pilihan. Biasanya dua pilihan. Yang 3 pilihan itu jarang. Ada juga 3, tapi biasanya 2 supaya senang nak milih. Bukan sampai 4, 5 mau dipilih. 2 saja. 1 apa? Fa amman utiya kitabahu biyaminih. Orang yang akan diberi kitab rekod amalannya dengan tangan kanan. Ini satu pilihan.
Berarti hasil kerja keras tadi, bakareh berjari balore, dia akan menerima rekodnya dari sebelah kanan. Tandanya dia orang yang berjaya. Qad aflaha yang dalam surah Syams tadi. Qad aflaha man zakkaha. Fa amman uti kitabahu bi yamini, orang yang diberi kitabnya sebelah kanan nanti dengan terhormat. Fa saufa yuhasabu hisaban yasira. Bukunya tidak akan disemak secara detail, per baris, per huruf, per halaman, formality saja. Oh, kita ya iya haji, oh ini pencinta masjid nih, alhamdulillah. Ini tidak akan disemak. Pencinta masjid tidak akan disemak dengan detail, dia punya rekod. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan senang sekali. Kita dah sebut dulu ya, dalam hadis lain mengatakan proses hisab dari kiamat itu bagi orang yang bisa, yang bersiam Ramadan dengan bagus. Ingat lagi kata Rasulullah, 1 kali salat fardu di dunia saja. Bagi orang yang rekodnya baik, proses hisab, proses menghisab amal yang di sini mereka hanya akan mengambil masa 1 kali sholat fardu di dunia. Sementara orang yang bermasalah dalam ayat lain puluhan tahun sampai 50.000 tahun. Bayangkan ya. Baik. Apa seterusnya? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang tadi yang excellent Ramadan, excellent ibadatnya, akan kembali ke pangkuan keluarganya dengan riang gembira. Istrinya, anaknya, cucunya sudah ditrain, sudah ditarget. Ini yang berjaya. Pilihan pertama yang bijak. Pilihan kedua yang sepatutnya dijauhi, ayat 10. Wa amman uti kitabahu wara'a zahri. Orang yang diserahkan catatan amalnya dari belakang atau dari kiri, dalam surah Al-Haqqah katanya dari kiri tapi dari sebelah belakang. Tadi dari depan dan sebelah kanan dengan terhormat. Ini dari belakang. Yang menyerahkan buku itu tak mau tengok muka dia, bah. Tak mau tengok mukanya. Marah lah tu ya, murka lah tu. Orang yang diserahkan rekod amalnya dari sebelah belakang, fasaufa yad'u subura, dia meratap meraung, ya ilahi, sialan saya ini, ya ilahi sedihnya, binasalah saya ini. Karena tahu dia hasilnya apa? Wa yasla sa'ira, dia akan diheret ke dalam neraka sekejap lagi. Apa silapnya? Tengok. Silatnya dalam ayat 11 dan bukan 11 ayat 13. Ayat 13. Silapnya ayat 13 dan 14. Innahu kana fi ahlihi masrura. Hidup dekat dalam kalangan keluarganya di dunia masrur. Tak payah tahajud, tak payah dengar azan, tak payah ke masjid, tak payah baca Quran dalam bulan Ramadan, tak payah Quran, tak payah tahajud, tak payah qiyamul lail. Masrur, happy cara dia saja. Yang penting happy. Handphone disekat ke bulan Ramadan? Tak disekat. La ilaha illallah. Silapnya innahu kana fi ahlihi masrura. Kalau orang yang excellent tadi, tengok ayat 9. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ahlihi masrura, ahlihi masrura. Sama ungkapannya. Tapi yang dalam ayat 9, orang itu kembali kepada pangkuan keluarganya nanti di jannah, dihimpunkan bersama anak istrinya, anak cucunya di sana. Masrurnya di jannah. Orang ini masrurnya di dunia. Orang ke masjid dia tak payah pergi masjid. Orang tahajud dia tak payah. Orang bertazkirah, mana ada tazkirah dalam fikirannya. Orang mendekati orang saleh, mendekati orang alim,
Mana ada orang saleh dalam lembaran hidupnya? Kana fi ahlihi masrura. Dulu di kalangan keluarganya dia hidupnya sesuka hatinya saja. Masrura di sini maknanya sesuka hatinya. Tidak ada panduan. Panduannya nafsu. Innahu zanna an la yahur. Tengok ayat 14, dia tak ingat, dia tak yakin saat kembali kepada Allah. Tengok yang kita nak fokus dari ayat 15, bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah itu memantaunya 24 jam. Yang ke masjid dipantau Allah, yang tidur waktu orang azan, waktu orang salat berjamaah dipantau Allah juga. Rekodnya ada. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Inilah bulan Ramadan, bulan kita meningkatkan apa tadi? Cakap nomor berapa tadi? Nomor bismillah. Nomor 6, tempat melatih muraqabatullah. Muraqabah ini artinya kita dilihat Allah 24 jam. Saya bangun dilihat Allah. Saya tidur awal dilihat Allah. Berapa jam saya tidur, jam berapa saya bangun, saya diperhatikan Allah. Sebelum saya ke masjid, saya sholat berapa rakaat di rumah, diperhatikan Allah. Dalam perjalanan dari rumah ke masjid, saya baca apa, didengar Allah, dinilai Allah. Sampai di masjid saya buat apa? Adakah saya ada masa untuk mendengar tazkirah? Allah perhati. Inna rabbahu kana bihi basira. Allah tuh melihatnya. Subhanallah. Ada juga ayat-ayat muraqabah nih ya. Patutnya ayat-ayat muraqabah ini selalu dibaca, selalu dibaca dan diperhatikan. Tengok juga ayat yang lain, barangkali dalam surah sama ada apa ini, Al-Fajr ataupun Bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Surah Balad sebelum surah Syams tadi. Sebelum surah Syams ayat 5 halaman 594. Halaman 594 ayahsabu allam yarahu ahad. Ayat 7 ya, suratul Balad. La uqsimu bihadzal balad. Di sana ada ayat nomor 7, ayahsabu allam yarahu ahad. Tidakkah orang itu melihat bahwa Allah memerhatikannya? Adakah dia menduga Allah tidak melihatnya? Tak ada pihak yang melihatnya, maknanya Allah tetap melihat. Satu dalam surah Balad ya, ayat 7. Tengok dalam surah sebelahnya, surah Al-Fajr. Ini lebih mantap lagi. Ayat 14. Ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Ini lebih mantap lagi ya. Inna rabbaka labil mirsad. Allah memata-mataimu. Allah mengintaimu kemana kamu pergi. Allah memerhati kamu kemana kamu pergi. Di rumah, di pejabat, di jalan, di masjid, waktu tidur, waktu bangun, waktu kamu pegang Quran. Kalau kamu pegang benda lain, Allah juga memerhati. Inna rabbaka labil mirsad. Ini ayat ini bagus buat kaligrafi cantik, gantungkan di rumah ya, di bilik tamu kah, di bilik makan. Panggil anak, nak perhatikan ayat ini kalamullah. Allah memerhatikan kamu. Jam berapa kamu salat, jam berapa kamu bangun, berapa halaman Quran kamu baca. Kalau di kampung dulu ya, bulan Ramadan ini keluarga tuh
bertadarus tuh, ayahnya, ibunya, anaknya, adik-adiknya semua baca Quran, bertadarus di kampung dulu. Amalan orang di kampung zaman dulu, keluarga bertadarus, di masjid bertadarus, di rumah bertadarus. Inna rabbaka labil mirsad. Allah tetap mengawasi, memantau kamu. Berapa lama? 24 jam. Ini bulan Ramadan, bulan tempat kita melatih diri bahwa kita ini dipantau Allah. Muraqabatullah. Muraqabah itu artinya dipantau. Muraqabah itu dipantau. Banyak lagi ayat lain itu ya. Jadi nanti kalau sempat kita akan kumpulkan ayat-ayat muraqabah. Nah, lihat satu lagi boleh, suratun Nisa. Suratun Nisa di awal surah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu mengawasi kamu. Ayat 1. Ayat 1 suratun Nisa. Di penghujung ayat, innallaha kana 'alaikum raqiba. Raqib, mengawasi. Boleh baca dari ayat 1 ya. Halaman 77 ya, 77. Ayat 1 suratun Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allahumma amanna bika fazidna imanan ba'da iman. 2 kali ittaqullah di sini ya. Baris pertama ya ayyuhan nasu ittaqullah. Baris kedua wattaqullah. 2 kali ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu min nafsin wahidah, dari Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dari Adam diciptakan istrinya. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dari Adam dan Hawa lahirlah anak cucunya rijalan katsiran wa nisaa, ramai anak cucunya lelaki perempuan. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, allazi tasaaluna bih, selalu kamu meminta menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif. Nah, ya Latif dalam penghujung doa Covid ya, penghujung doa doa kunut nazilah, ya Latif, ya Latif. Nah, kamu menyebut nama Allah dalam berdoa. Wal arham, jagalah tali silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, Allah memantau kamu. Raqib. Nah, raqib ini satu kata akar dengan muraqabah. Muraqabah, raqabah yuraqibu muraqabatan. Raqib satu kata terbitan, satu kata akar atau akar kata ya, sama dengan muraqabah. Baik, bulan tempat memperbanyak doa. Bila bab doa ini ya, doa yang paling bagus macam mana? Doa yang paling bagus, doa yang lahir dari hati yang insaf. Kalau kita tak hafal doa yang warid dalam Quran, dalam hadis, bacalah doa yang tersemat dalam hati, itu saja baca. Ingat dulu pernah kita kemukakan kisah seorang ammah ya, ammah hamba saya yang baru dibeli majikannya, lalu dia malam-malam dia berdoa, doanya 4 patah perkataan saja, tapi dia dengar Allah. Bihubbika li illa ghafartali, itu aja. Bihubbika li illa ghafartali, ya Allah engkau mencintaiku, ampunlah dosaku, itu aja. Ya Allah engkau sayang kepadaku, delete-lah semua dosaku ya Allah. Doa itu lahir dari hatinya.
kita lebih baik lagi baca doa yang menyentuh, yang timbul dari kesadaran keinsafannya, daripada baca doa panjang-panjang tapi dia tak sedar membacanya. Ya Allah, umurku sudah di penghujung, usia sudah senja, pintu kubur sudah dekat, tapi rasanya rasa cintaku kepadamu masih lemah ya Allah. Tolonglah kuatkan kecintaanku kepadamu. Saya ingin berubah bulan Ramadan ini. Lepas Ramadan nanti saya ingin menikmati kemanisan iman. Ini yang di belakang ini, dalam cerita yang tertera di belakang, mungkin tak sempat bacanya. Baca ini ceritanya. Ya Allah, usiaku sudah di penghujung, hari sudah senja, pintu kubur sudah dekat. Dilihatlah semua dosaku ya Allah. Ampunlah semua dosaku ya Allah. Engkau maha rahmat, engkau maha rahim. Engkau lebih kasih kepadaku daripada kasih sayang ibuku waktu aku kecil. Begitu cara berdoa. Atau yang lebih indah dari itu lagi, itu contoh-contoh saja ya. Maka ampunlah dosaku ya Allah. Baru kita beristighfar. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunlah dosa kami Allah, kami akan kembali kepadamu. Susah nanti kalau dosa tidak ampun ya Allah. Susah kalau orang itu meninggal membawa dosa. Itu maknanya ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Susah nanti ya Allah kalau dosa belum ampun lagi. Kalau meninggal dunia dosa belum di-delete, matinya susah. Kalau masuk kubur dosa belum dipadam, kuburnya jadi azab di sana. Di padang mahsyar dosa akan dibawa, dosa akan dipikul. Sudahlah susah di sana ya, dia bawa beban yang berat. Lain, tengok ayat dalam surah An-Nahl tentang orang yang memikul dosanya nanti di sana. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma ja'alna mimman ghafarta lahum. Ayat 25 halaman 269. Manusia yang membawa dosanya. Halaman 269 ayat 25, boleh dibaca pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. Liyahmilu auzarahum, orang itu akan membawa sendiri dosanya. Dosa itu akan dibawa menghadap Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Liyahmilu auzarahum kamilah, mereka akan membawa dosanya kamilah, komplit, tidak ada potongan, tidak ada diskon. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum, dosa anaknya, dosa istrinya, dosa keluarganya dia bawa. Dah masuk Ramadan, istri tak suruh mengaji. Anak cucu tak ada halaqah Quran di rumahnya, masih memegang benda-benda yang menjauhkan dari Al-Quran, yang menanamkan cinta dunia. La ilaha illallah. Dah bulan keampunan, tapi belum lagi diampunkan juga. Itu ada hadis lain. Ada hadis mengatakan sialanlah orang itu, katanya. Rasulullah pernah naik mimbar ya. Baginda Rasulullah pernah naik mimbar. Waktu naik mimbar tuh baginda baca amin, amin, amin. Bila dah turun dari mimbar, baginda berceritalah amin, amin yang 3 kali itu. Satu diantaranya Jibril mengatakan, sialanlah orang yang masuk bulan Ramadan tapi dosa belum diampun juga. Aminkan, kata Jibril. Amin, kata Rasulullah. Jibril berdoa, Rasulullah mengaminkan. Apa yang diaminkan? Orang yang masuk bulan Ramadan, bulan keampunan, tapi dosa tidak diampunkan juga. Quran tak pegang, masjid tak pergi, sembahyang berjamaah masih absen, sembahyang sunat tak buat, tahajud dan qiyamul lail jangan cakap.
liyahmilu auzarahum, orang itu akan membawa dosanya sendiri kamilah secara utuh yaumal kiamah, pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum, dan dosa anak istrinya yang tidak dibimbing tadi. Bi ghairi ilm, hidup tanpa ilmu, sesat, menyesatkan, tidak ada panduan hidup, tidak ada ilmu yang memandunya. Ala sa'a ma yazirun, sungguh jelek sekali lah dosa yang mereka bawa itu, dosa yang mereka lakukan itu. La haula quwwata illa billah. Tidak akan habis ini ya, tidak akan habis kita bincang semua ini, kecuali kalau baca saja tidak disemak ya. Bulan tempat memperbanyak doa. Apa doanya tadi? Doanya kalau boleh susunlah sendiri ya. Ya Allah, saya risau ini ya Allah, istri tak baca Quran, anak-anak susah nak baca Quran ya Allah. Kenapa? Karena ayah ibunya salah installation, Pak. Dari awal tak diinstal Al-Quran, Pak. Yang diinstal dalam hati anak itu apa? Cinta media. Silap, salah install. Ya Allah, saya ini salah install nih ya Allah. Patutnya dari awal cinta Al-Quran, tapi tidak. Macam cerita, dah pernah disebut cerita si ayah di zaman Umar bin Khattab. Seorang ayah di zaman Umar bin Khattab mendatangi Umar, khalifah. Dulu kalau ada masalah keluarga, ketua negara yang menyelesaikan. Kalau ada masalah keluarga dibawa kepada jumpa ketua keluarga, Khalifah Umar. Didatangi oleh seorang ayah, Umar, tolonglah kasih motivasi anak saya ini, dia tak dengar cakap. Baiklah biseta, kata Umar, bawa anak itu ke sini. Dibawalah anak itu. Umar pun bertazkirah untuk anak tentang tugas anak terhadap ayahnya. Anak pun dengar dengan baik. Selepas Umar bertazkirah, boleh tanya tak, katanya. Boleh pulang, kata khalifah. Silakan tanya. Saya tadi khalifah sudah bertazkirah tentang tugas anak terhadap ayah dan ibu. Sekarang saya nak tahu pula kewajiban ayah dan ibu terhadap anaknya. Tentu ada tuh. Ada, kata Umar. Itu saya nak tahu. Apa tugas ayah dan ibu terhadap anaknya? Oh, ada 3, kata Umar. Ada 3 tugas ayah dan ibu terhadap anaknya. Datuk dan nenek juga sama tuh. Ayyantaqi ummah, wa an yuhsin asmah, wa an yu'allimahul kitab. 3 saja. Pertama, sebelum dia memilih bakal ibu si anak ini, pilih benih yang baik. Memilih benih penting. Jangan salah benih, salah tampang. Wah, orang sini cakap tampang kah? Hah? Tampang? Nak nanam nanas, nanam apa? Nak nanam piasau. Orang sini cakap tampang. Dari mana dapat tampangnya? Hah? Ada? Tidak ada. Kalau kami pakai tampang dengan benih itu sama. Benih itu tampang. Tampang itu yang mau ditanam itulah. Kata Umar, pilih benih dengan bisai. Ayyantaqi ummah. 1. Jangan anak bagi pilih bakal pasangan hidupnya. Kasihlah juga dia kebebasan, tapi ketentuan di tangan ayah dan ibunya. Yang kedua, bila anak sudah lahir, ayyuhsin asmah, kasih nama yang baik, yang ada makna. Bila dipanggil, ada maknanya, ada message. Yang ketiga, wa ayyu'allimahul kitab, install Al-Quran dari awal. Pandai dia cakap, pandai dia membaca, pandai dia berzikir, ajar Quran, ajar zikir, ajar sayyidul istighfar. Dalam 2-3 minggu lalu saya dengar anak tu, dia belum sekolah lagi, dia baca sayyidul istighfar lancar sekali, umur 5 tahun barangkali ya. Subhanallah, lancar dia baca. Coba aja baca lagi.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Lancar dibacanya. Berapa tadi? 3. Memilih bakal ibu, memilih benih, memberi nama yang baik, dan awal-awal Quran dulu diisi. Apa kata si anak tadi? Khalifah minta maaf lah, kata ini ayah saya ada depan saya ini, 3 itu ndak ada sama ayah saya. Kata Umar apa? Nyangku, katanya. Nyangkut. Itulah kamu membawa anak yang bermasalah ke sini. Sebenarnya yang bermasalah itu kamu sendiri. Kamu yang menanam masalah itu dari awal. Si anak menambahkan ceritanya, ibu saya tahu tak, katanya, benih memang tak baik. Sebelum kawin dengan ayah ini suami kedua, katanya. Suami pertamanya non muslim, majusi. Tentulah benih yang tak baik mau kawin dengan majusi yang non muslim, kemudian baru kawin dengan ayah saya. Anak bercakap dengan khalifah depan ayahnya. Subhanallah. Yang kedua katanya, nama saya si Ulat, si Gio. Jo'la. Gio, Ulat, mari sini. Bukan Hasan kah? Hasan kah? Husain kah? Muhsin kah? Husain. Bagus. Yang ketiga, satu huruf Al-Quran tidak ada diajar ayah saya. Tidak ada diinstal Al-Quran dari awal. Saya terbiar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah perlu diinstal Al-Quran ya. Ya Allah, silap saya lah ini. Anak-anak saya semua tak dengar cakap. Cucu saya semua dah liar ya Allah pikirannya. Bila diajak sholat, diajak Quran, susah ya Allah. Ini silap saya lah ini ya Allah. Kalau begitulah yang terjadi, curhatlah di hadapan Allah dalam bulan Ramadan ini. Baikilah keadaan kami ya Allah. Janganlah jadikan saya orang yang memikul dosa diri dan dosa anak istri nanti di sana ya Allah. Susahnya nanti di sana ya Allah. Kita mau tadi dalam surah Insyiqaq, hisaban yasira. Hisaban yasira. Jadi kita terhenti sampai poin 7 ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita baca doa di bawah ini, mudah-mudahan melekat di hati ya. Ini doa motivasi Ramadan. Allahumma munna alaina bisyami ramadana wa qiyami imanan wa ihtisaba. Ya Allah, kurnialah kami nikmat bersiam, nikmat berqiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab. Iman ihtisab ini bila orang dapat merealisasikannya, dosanya sepanjang hidupnya akan diampunkan Allah. Ini ada hadis di bawah ini ya. Man sama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bersiam Ramadan dengan iman dan ihtisab, dihapuskan dosa terdahulu. Ini targetnya ya. Di bawahnya man qama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berqiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab, diampunkan dosa terdahulu. Ini yang kita minta. Allahumma munna alaina bisyami ramadana imana wa ihtisaba. Dari hadis itu kita susun ayat ya. Ya Allah, kurniailah kami kenikmatan, kemanisan bersiam dan berqiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab. Iman itu kita yakin ini kefarduan daripada Allah. Tugas rukun Islam yang wajib dilakukan. Iman kita namanya, beriman kepada Allah. Jangan sasak, jangan gelisah dengan kedatangan Ramadan. Kalau orang itu gelisah dengan kedatangan Ramadan, imannya rusak. Kalau untuk sasak dengan ketibaan Ramadan, Ramadan lagi nih, susah nih, itu rusak imannya. Kita tidak, kita gembira ya Allah. Ya Allah, saya gembira dengan kedatangan bulan suci ini. Mudah-mudahan bulan suci ini dapatlah mendilik dosa saya yang lalu ya Allah. Iman, ihtisab, ingin meraih fadilat pahala sebanyak mungkin dalam bulan Ramadan. Ada ruang, ada peluang, rebut.
sedekahnya, salat fardu berjamaahnya, salat sunat, salat duha, salat qiyamul lail, zikir-zikir, terutama zikir sebelum sungkai. Orang yang mengutamakan makan minum di bulan Ramadan sebelum sungkai sibuk dengan mengurus makan minum, lupa berdoa. Kita tidak, kita lebih fokus kepada doa ya. Ayo kita baca 3 kali sama-sama saja ya. Allahumma munna alaina bisiyami ramadana wa qiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisiyami ramadana wa qiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisiyami ramadana wa qiyamihi imanan wa ihtisaba. Kita boleh baca awal ni sebelum masuk Ramadan, dalam bulan Ramadan, sepanjang Ramadan, malah di akhir Ramadan juga kita boleh baca doa ini. Doa ini tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Quran, susun sendiri saja. Tapi rasanya tepat dengan apa yang dalam Quran, tepat dengan apa yang dalam hadis. Allahumma munna alaina bisiyami ramadana imana wa ihtisaba. Boleh baca dalam sujud, boleh baca dalam sujud. Allahumma munna alaina bisiyami ramadana imana wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisiyami ramadana imana wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisiyami ramadana wa qiyamihi. Ada siyam, ada qiyam ya. Ada siyam, ada qiyam, dua tu. Allahumma munna alaina bisiyami ramadana wa qiyami imana wa ihtisaba. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita ya. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma hafazna. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Wahfazna min kulli su' wahfazna min kulli makruh wahfazna bima hafizta bi ibadaka as-salihin wahfazna bima hafizta bihi awliyaka al-muttaqin wahfazna bima hafizta bihi awliyaka al-muqarrabin fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin Allahumma munna alaina bisiyami ramadana wa qiyami imana wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisiyami ramadana wa qiyami imana wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisiyami ramadana wa qiyami imana wa ihtisaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina wa ahlana wal muslimin azaban nar wa adkhilna al jannata mal abrar. Allahumma adkhilna al jannata mal abrar. Allahumma ij'alna min ahli firdausikal a'la ya mujibas sa'ilin. Allahumma ij'alna min ahli al firdausil a'la ya mujibas sa'ilin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa sunna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Taqabbalallahu minna minkum.